Berbeda dengan tim nasional senior yang mayoritas menggunakan pemain-pemain naturalisasi, maka tim nasional yang akan turun di Piala AFF diharapkan dipenuhi oleh pemain timnas U22. Ketua PSSI Erick Thohir mengaku perlu untuk memberikan libur pada pemain timnas senior agar terhindar dari cedera. Pelatnas untuk Piala AFF 2024 telah dimulai. 33 pemain telah dipanggil pelatih Sinteyong untuk segera bergabung di Bali. Setelah adanya kepastian timnas tidak akan diperkuat Maarten Pas dalam Piala AFF, Ketua Umum PSSI Erick Thohir kini melirik pemain dari U22 untuk ikut bergabung di tim senior Indonesia. Kali ini hanya beberapa nama pemain tim nasional senior yang masuk dalam daftar. Justin Hubner, Ivan Jenner, dan Rafael Struijk adalah 3 pemain keturunan yang masuk daftar. 4 pemain yang bermain di klub luar juga dipanggil, di antaranya Marcelino Ferdinand dan Pratama Arhan, meski masih menunggu izin dari klub masing-masing. Selebihnya, pemain yang dipanggil mayoritas berusia di bawah 22 tahun. Untuk posisi penjaga gawang pun, STY memanggil penjaga gawang klub Liga 2 Cahya Supriyadi dan Erlangga Setio. Tak ada nama Maarten Pas yang saat ini memang menjadi bintang timnas di bawah Mistar. Diakui Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Pas dan para pemain timnas senior membutuhkan istirahat sekitar 1 hingga 2 bulan untuk menghindari cedera. Ya Pak, ini kesempatan juga pemain muda kita U22 untuk bisa mulai menggantikan para pemain senior kita yang sudah di atas U23. Gitu kan? Memang di situ masih ada beberapa nama pemain senior seperti ya saya nggak bisa bilang senior, cuma pemain setengah senior. Arhan, ya itu silakan. Saya sih inginnya pemain U22 yang dipanggil semuanya U22 ya, supaya kita mempersiapkan buat SEA Games. Tapi kan kembali PSSI belum memberikan target untuk timnas di Piala AFF selain membawa pulang hasil terbaik. Untuk PSSI ini jadi kesempatan pemain muda tampil. PSSI juga ingin mempersiapkan tim untuk turun di SEA Games 2025 melalui pengalaman di Piala AFF nanti. Di Piala AFF 2024, Indonesia tergabung di grup B bersama Filipina, Vietnam, Myanmar, dan Laos. Nyoman Sudarmika, Kompas TV, Gianyar, Bali. Pemerintah berencana mengalokasikan anggaran dana APBN untuk pengembangan sepak bola Indonesia tahun 2025 sebesar 200 miliar rupiah. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir setelah bertemu dengan Presiden Prabowo. Sebelumnya, anggaran untuk sepak bola Indonesia dari pemerintah sebesar 120 miliar rupiah per tahunnya. Banyak sekali perlu pendanaan, tidak mungkin tergantung dana pemerintah terus. Memang terakhir saya dipanggil Pak Prabowo komit ya angka yang lebih besar lagi. Kalau kemarin 120, beliau bilang saya bisa bantu di atas 200 miliar. Surat saya sudah kirimkan kepada Pak Prabowo secara tertulis dari Ibu Sri Mulyani, dan mudah-mudahan ini membantu program jangka panjang kita untuk 2025, khususnya di mana ada kualifikasi Piala Asia dan juga menuju Piala Dunia. Selain itu, Timnas Putri Indonesia bertekad meraih kemenangan perdananya di laga kedua grup B AFF Wanita atau ASEAN Women's Cup 2024 saat menghadapi Malaysia pada Selasa malam nanti. Pasukan Satoru Mochizuki terus mempersiapkan diri jelang lawan Malaysia di New Laos National Stadium, Vientiane, Laos hari Senin. Di laga perdana melawan Kamboja, Claudia Schuneman dan kawan-kawan hanya mampu bermain imbang tanpa gol. Untuk itu, 3 poin menjadi hasil yang wajib diraih oleh Timnas Putri Indonesia karena hasil tersebut menjadi salah satu penentu lolos ke babak berikutnya. Meski di atas kertas ranking Malaysia masih di atas Indonesia, Garuda Pertiwi bertekad untuk meraih kemenangan perdananya. 気持ちに結構左右されるよね、自分の考えること気持ちに。ああしんどいな、畜生勝てなくてあかんかったなとかね、そう思うとなんかあんま元気がなくなってくるよね。でもみんなこういうほら戦いの世界、勝負の世界に生きてて、スポーツのね、いろんな思いあると思うけど、よし頑張ろうと、ぜひそういう気持ち持ってまたこの練習から頑張っていきます。
Jaga atlet dari segala macam bentuk perundungan dan kekerasan, NOC Indonesia sosialisasikan program Safeguarding Atlet. Perumusan program ini ditanggapi positif perwakilan atlet yang menilai kenyamanan dan keamanan dalam proses latihan membantu atlet mengembangkan potensi maksimal. NOC Indonesia kembali melakukan terobosan dalam upaya meningkatkan kualitas atlet. Kali ini Komisi Atlet NOC Indonesia bekerja sama dengan berbagai institusi mulai merumuskan program Safeguarding Atlet. Sesuai dengan namanya, program ini merupakan wujud nyata perlindungan atlet, terutama dari segala macam bentuk perundungan, pelecehan, dan kekerasan dalam proses latihan. Hal ini sesuai dengan yang diisyaratkan IOC maupun OCA untuk menjaga keselamatan fisik dan kesehatan mental atlet. Dalam sosialisasi yang dihadiri perwakilan atlet Senin siang di Jakarta, program ini mendapat respon sangat baik. Pasalnya, sudah banyak contoh kasus perundungan dan kekerasan yang terjadi dalam proses latihan, namun terabaikan atau tak bisa terungkap. Kami berharap barrier pertamanya itu adalah orang-orang aware kalau apa yang kita lakuin ini benar atau ini salah gitu. Jadi adanya peraturan itu yang kami akan build pelan-pelan ke depan itu semoga mereka jadi lebih paham lagi di dunia olahraga ini supaya mereka tidak semena-mena lah. Kalau untuk pribadi aku dan untuk di kalangan atlet ini sangat penting banget karena ini salah satu support untuk mental kita untuk kedepannya supaya kita semakin prestasi kita semakin maju dan semakin lebih berani dan lebih kuat lagi sih. Rencananya program Safeguarding Atlet akan diresmikan dalam rapat anggota tahunan NOC Indonesia pada Maret 2025. Adapun beberapa negara telah menerapkan program semacam ini seperti Singapura, Kanada, Inggris hingga Amerika. Renita Niken, Angga Nuriski, Kompas TV, Jakarta. Lovers, jangan kemana-mana, usai jeda akan ada informasi mengenai Italia juara Piala Davis usai